Shalom sahabat wanita dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali kita akan mendengarkan renungan harian kita. Judul hari ini adalah Hati Baru dan Semangat Baru. Terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Baru-baru ini Tuhan mengarahkan saya untuk membaca kitab Ibrani. Saat saya mempelajari Ibrani 8, saya bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang dikatakan ayat ini tentang Allah? Apa yang ayat ini katakan tentang saya? Dan apa yang ayat ini katakan tentang perjalanan saya dengan Tuhan? Kemudian satu kalimat menarik perhatian saya. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan bagi mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10. Saya diingatkan tentang ayat yang saya ajarkan tentang Injil. Sebenarnya itu adalah ayat tema hari ini. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 28. Saat saya berhenti sejenak untuk memahami arti dari ayat-ayat ini, realitas tidak ada dosa menjadi fokus. Aku tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Ibrani 8 ayat 12. Hati yang baru dan roh yang baru adalah karya dan pemberian dari Roh Kudus ketika kita berkata ya kepada Yesus. Pembaruan ini bukanlah sesuatu yang saya kerjakan atau perjuangkan. Ketika saya memilih untuk percaya hari ini, Tuhan melakukan semua pekerjaan pada hati dan roh baru saya yang ditempatkan di dalam diri saya. Itulah alasan yang bisa Tuhan katakan, aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Karena darah Yesus Kristus yang tertumpah, Dia menanggung dosa saya, dan saya tidak berdosa sejak saat saya percaya. Namun saya hidup sebagai orang berdosa, seorang wanita berdosa, karena kelahiran saya. Namun darah Yesus Kristus yang mati di kayu saliblah yang memberi Dia hak untuk memberi kita hati dan roh yang baru yang hanya berasal dari Roh Kudus. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 28. Dia berjanji untuk menjadi Tuhan kita. Oh saudariku yang terkasih, ketika engkau dan saya memilih Yesus, Dia mengklaim kita sebagai putrinya, putri raja, dengan hati dan roh baru yang telah Dia tempatkan di dalam diri kita. Saat kita memulai tahun baru ini, semoga kita memahami arti dari ayat-ayat ini. Saya telah memilih Dia menjadi Tuhan saya, karena Dia memilih saya terlebih dahulu. Sekarang dalam hidup yang baru, dengan anugerah salib, saya dapat menjalani kehidupan yang berkemenangan setiap hari di hadirat-Nya. Saya menantang engkau untuk belajar dengan penuh doa dan merenungkan janji-janji ini. Di dalam Dia, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih penuh dan lebih bebas. Nikmati hubunganmu dengan Yesus Kristus saat engkau menyaksikan Dia muncul dan pamerkan kemuliaan-Nya melalui hati dan semangat baru. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.